Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah teknologi sediaan likuida dan semi solida dari kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudulkan Relationship Between Sensorial and Physical Characteristics of Topical Claims, a Comparative Study on Effect of XCPN. Di mana anggota dari kelompok kami tadinya atas Syakira Hafifah, Devina Anggita, Berliana Siti, Muhammad Hafi, Yulia Sukma, Muhammad Haifat, Muhammad Ajrin, Cecilia Azahra, dan juga saya sendiri Ihsan Jaya Rahman. Adapun latar belakang dari penelitian jurnal kali ini adalah seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dalam penggunaan kosmetik, maka semakin banyak permintaan pengembangan formulasi sediaan topikal pada industri farmasi dan juga industri kosmetik, di mana sediaan topikal saat ini banyak dipilih oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai jenis kelainan kulit untuk kecantikan kulit penggunanya. Nah, sediaan topikal ini banyak dipilih oleh masyarakat karena daripada bentuk sediaan lain karena dapat menghindari metabolisme lintas pertama yang terjadi di hati dan mengurangi risiko efek samping dari beberapa zat obat. Adapun keunggulan dari sediaan topikal ini adalah konsumen dapat menyesuaikan bentuk sediaan topikal yang sesuai dengan tipe kulitnya masing-masing. Adapun beberapa bentuk sediaan topikal yang dikembangkan menjadi sediaan krim, gel, lotion, atau foam yang sangat baik dan cocok dikombinasikan dengan zat-zat obat yang bersifat hidrofobik. Nah, untuk formulasi dari krim-krim yang digunakan pada studi literatur kali ini, terdiri atas urea yang berfungsi sebagai skin identical ingredient, sebagai pelembab, atau juga bersifat sebagai humektan. Lalu bahan selanjutnya ada triglycerida medium chain. Lalu ada polisorbat 60 yang berfungsi sebagai emulsifying agent atau surfactant dan juga berfungsi sebagai cleansing agent. Lalu ada bahan cetostearyl alkohol yang berfungsi sebagai emollient, pengatur viskositas, emulsifying agent, dan juga surfactant. Lalu bahan berikutnya adalah hydrogenated canola oil yang berfungsi sebagai emollient dan juga pengatur viskositas. Lalu ada propilen glikol yang berfungsi sebagai pelembab atau humektan, berfungsi juga sebagai pelarut dan juga pengatur viskositas. Lalu ada bahan karbomnya yang berfungsi sebagai pengatur viskositas, ada bahan dimetikon yang berfungsi sebagai emollient, ada parafin padat yang berfungsi sebagai pengatur viskositas, lalu yang terakhir ada glyceryl polymetacrylat yang berfungsi sebagai pengatur viskositas juga. Nah, untuk analisis formula yang digunakan pada krim yang di studi kali ini, sampel yang digunakan pada penelitian semuanya berbasis emulsi minyak dalam air. Di antaranya Canoderm, yaitu krim berbasis surfaktan, ada krim pickering bebas surfaktan dengan karbonnya, kita tulis dengan PCC, ada krim berbasis surfaktan dengan karbonnya atau SCC, dan juga krim berbasis surfaktan tanpa pengental, kita tulis dengan SC. Di mana berdasarkan hasil kuesioner peserta, indikator yang akan dicapai pada evaluasi persepsi selama fase aplikasi adalah formulasi harus dapat menyebar dengan mudah tanpa terasa terlalu berminyak ataupun lengket. Selain itu, kelembaban dan daya serap berhubungan dengan sensasi yang dirasakan pada kulit yang lembab dan terhidrasi, serta ketebalan dan daya sebar berhubungan dengan kemudahan aplikasinya. Untuk analisis formula dari excipient yang digunakan, terdapat tiga jenis, yaitu ada pengental. Adanya pengental mempengaruhi viskositas, tegangan, dan stabilitas pada penyimpanan krim, di mana krim SC dan SCC memiliki tegangan yang lebih rendah, sehingga lebih mudah menyebar. Krim SC dianggap paling lembab dan paling mudah diserap selama aplikasi, maka penggunaan kombinasi pengental dan emollient perlu dipertimbangkan dalam pengembangan formulasinya. Lalu, eksipien yang kedua adalah humektan, di mana humektan dalam formulasi terbukti meningkatkan efek hidrasi dan kelembaban dari efek masing-masing sediaan krim. Lalu yang ketiga terdapat surfaktan, di mana penggunaan pati sebagai surfaktan tradisional akan menghasilkan perbedaan sensorik serta fisik pada krim, di mana partikel pati yang digunakan sebagai penstabil emulsi menghasilkan dapat mengatasi afterfeel krim yang kurang baik seperti meninggalkan residu dan minyak menjadi kering dan berbubuk. Selanjutnya dilakukan evaluasi setelah penggunaan krim, di mana evaluasinya terdapat 4, yaitu evaluasi persepsi sensorik, studi neurologi, pengukuran hidrasi in vivo dan ex vivo, dan juga evaluasi gesekan taktil.
Evaluasi yang pertama itu evaluasi persepsi sensorik, di mana persepsi selama fase aplikasi, berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa emosi krim SC dianggap paling lembab, paling mudah menyebar, dan paling cepat diserap oleh kulit selama fase aplikasinya. Namun, untuk evaluasi persepsi setelah fase aplikasi atau afterfeel-nya, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, krim yang paling sesuai dengan permintaan konsumen yaitu krim PCC. Karena sedikit lengket, berminyak, sisa lapisan licin, namun paling lembut dengan P kurang dari 0,05. Namun, berdasarkan hasil kuesioner peserta, terdapat perbedaan pendapat dengan hasil peringkat. Pada hasil aplikasi, krim SCC paling disukai dalam kelembaban dan daya sebarnya, sedangkan krim Canoderm disukai dalam hal ketebalan dan juga penyerapan krimnya. Selanjutnya, evaluasi untuk pengukuran hidrasi in vivo dan ex vivo. Hasil pengukuran hidrasi in vivo paling optimal terdapat pada krim SCC dan Canoderm dibandingkan dengan krim PCC. Hal ini disebabkan karena komposisi lemak dan hidrofobik yang berasal dari surfaktan akan memberikan efek oklusi yang meningkatkan nilai hidrasi. Sedangkan adanya penambahan pati pada PCC dapat mengubah sifat oklusi dari lapisan minyak residu. Selanjutnya, untuk pengukuran hidrasi ex vivo, paling optimal terdapat pada krim Canoderm dan diikuti oleh PCC dan SCC karena mengandung humektan seperti urea dan propilen glikol. Humektan yang dikombinasikan dengan komposisi emolien oklusif yang tepat akan meningkatkan hidrasi kulit dengan hasil yang lebih signifikan. Selanjutnya untuk studi neurologi, hasil pengujian mencatat bahwa viskositas paling stabil ada pada krim Canoderm dan juga krim PCC. Adanya pati pada krim PCC menyebabkan viskositas yang lebih tinggi. Krim untuk kulit harus memiliki kekentalan yang rendah agar tidak mudah tumpah dan lebih mudah diaplikasikan pada kulit. Dan semua krim menunjukkan bahwa semuanya memiliki tipe shear tiny dan juga bersifat thixotropik. Selanjutnya untuk evaluasi gesekan taktil, krim PCC dalam penelitian ini menyebabkan gesekan tinggi karena adanya unsur pati. Unsur pati tersebut menjadikan krim bertekstur dan menjadi tidak berminyak. Sedangkan krim yang berbasis surfaktan dianggap tidak berminyak karena gesekannya tinggi. Adanya perbedaan gesekan ini disimpulkan dengan sifat yang berbeda dari film sisa karena komposisi emulien dan surfaktan yang berbeda, serta adanya zat tambahan yaitu pengental. Kesimpulannya adalah, krim PCC yang distabilkan dengan pickering memiliki afterfeel negatif, yaitu berminyak, meninggalkan lapisan residu, dan lengket, dan data gesekan taktil yang positif, sehingga tidak kurang nyaman untuk digunakan. Lalu, untuk krim Canoderm memiliki hasil positif pada ketebalan, rheologi, dan juga hidrasi, dan negatif pada kelembabannya. Lalu krim SC memiliki daya sebar yang baik, namun memiliki nilai gesekan yang rendah. Sedangkan untuk krim SCC memiliki hubungan yang agak lemah antara berbagai variabel baik secara sensorik maupun secara fisiknya. Lalu, krim Canoderm dengan komposisi surfaktan dan juga plasticizer yang berlemak dan hidrofobik memastikan efek oklusif yang meningkatkan tingkat hidrasi yang lebih optimal. Lalu, jenis emolien, komposisi surfaktan, dan pengental mempengaruhi sifat neurologi dan sensorik antara krim berbasis surfaktan. Perbedaan krim berbasis pati dan berbasis surfaktan yaitu adanya pengaruh pada afterfeel dan pada gesekan taktilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.